Shalom Wisdomers, ketemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita masuk dalam seri yang kedua, kelanjutan daripada yang minggu yang lalu. Nah, apa yang kita akan pelajari pada tayangan hari ini adalah bagaimana semua proses itu tidak bisa instan. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana sharing daripada narasumber kita, Gracia Caroline Ignatius, dan juga nanti akan ada sudut pandang pencerahan dari Pastor Aruna Wirjolkito. Tetapi sebelum kita melihat tayangannya secara utuh, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami baik-baik saja Tuhan. Tuhan, kami mau belajar tentang-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Bagaimana semua Tuhan proses harus kami lalui dengan tidak instan. Kami harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami boleh melakukan semuanya seperti yang Tuhan mau atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan buat Pastor Gunawan sebagai gembala di GBI Kebon Sirih Tuhan. Engkau yang pakai hamba-Mu lebih dan lebih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan dalam setiap pengembalaannya. Biarlah Tuhan yang pimpin semua Tuhan pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pastor Aruna Wirjolkito boleh menjadi narasumber untuk The Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih Engkau yang memakai hamba-Mu sebagai perpanjangan tangan-Mu kepada kami semua, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih, perluas wawasan Tuhan Yesus Tuhan, kami melalui pencerahan-pencerahan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Kami siap belajar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Hai Wisdomers, seperti janji waktu kita ngobrol dengan Pak Bro Aruna, kita akan menghadirkan sosok anak muda yang berprestasi, di mana kita bisa belajar banyak melalui anak muda yang ini, dan bukan hanya anak muda yang saja yang belajar, tapi orang tua bisa belajar juga bagaimana sih peran orang tua sehingga bisa membuat anak muda atau anak-anak kita itu mencapai satu titik kemaksimalan yang pastinya berada di bawah koridornya Tuhan. Bersama dengan kita ada Gracia Caroline Ignatius. Shalom Gracia. Shalom Om. Jangan manggil Om dong. Ya. Kalau di WBW itu ada bronya gitu. Biar lebih kayak kental sedikit, biar lebih ke Wagyu A5 gitu ya. Waduh. Oke, siap. Jadi panggilnya Om Bro. Oke. Shalom Om Bro. Shalom Gracia. Nah, Gracia ini lagi liburan dari Jepang, dan Gracia ini kuliahnya di Jepang, benar ya Gracia ya? Benar Om Bro. Waduh, mantap sekali. Nah, Wisdomers, kita akan belajar banyak bagaimana nanti Gracia bercerita perjalanannya mulai dari Indonesia, lalu mendapatkan beasiswa, fully beasiswa loh. Wisdomer semua sampai dengan akhirnya ke Jepang, dan sekarang dia juga mempunyai bisnis yang begitu luar biasa walaupun statusnya belum lulus ya Gracia. Ya, masih kuliah Om Bro. Nah gitu, semangat anak-anak sekarang itu startup spiritnya tuh ya. Seru-seruan ya. Oke, kalau gitu kita akan mendengarkan bagaimana Gracia bercerita perjalanan dia dari Indonesia sampai dengan sekarang. Silakan Gracia. Oke. Perkenalkan dulu, nama aku Gracia Caroline Ignatius. Jadi sekarang aku lagi kuliah arsitek di Jepang dengan beasiswa dari Mitsui Bussan Scholarship. Oke. Jadi
aku mau sharing dikit tentang pengalaman aku dari persiapan sampai akhirnya aku bisa kuliah ke Jepang, sampai akhirnya aku juga bisa keterima di universitas sana gitu. Kalau misalkan kita kilas balik sedikit, awalnya aku pas SMA itu emang pengen banget buat bisa kuliah di luar negeri. Hmm. Tapi karena biayanya kan mahal untuk kuliah di luar negeri, jadi aku harus cari beasiswa yang 100%. Hmm. Terus setelah aku banyak cari-cari info, akhirnya aku putusin aku pengen bisa kuliah di Hong Kong dulunya. Oke. Nah, alasannya waktu itu sih simple sih. Hmm. Soalnya kakak kelas aku di SMA itu banyak banget yang kuliahnya lanjut ke Hong Kong dan mereka bisa keterima di universitas yang bagus dengan beasiswa. Hmm. Jadi waktu itu di pikiran aku, oh Hong Kong ini ya emang pasti susah sih buat dapat beasiswa, tapi kayak masih possible gitu karena contohnya ada banyak Hmm. gitu. Jadi waktu itu menurut aku itu yang paling realistis dan akhirnya aku research, aku persiapan untuk persyaratan-persyaratan untuk kampus-kampus di Hong Kong. Ya dari kayak jauh-jauh hari dari awal aku SMA gitu aku udah persiapan sih Oke. supaya hasilnya bisa maksimal gitu kan. Hmm. Dan akhirnya aku apply ke 3 universitas di Hong Kong. Dan semuanya itu untuk jurusan arsitek dan ya jadi terus nah tapi pas aku lagi apply itu sementara aku lagi persiapan-persiapan berkas, aku nemu beasiswa di website namanya Mitsui Busan Scholarship. Ini Oke. jadi beasiswa untuk ke Jepang dari perusahaan Jepang namanya Mitsui Busan. Beasiswanya ini untuk orang Indonesia setahun yang diterima itu ada 2 orang. Hmm. Gitu. Uh, ya kan aku baca persyaratannya gitu-gitu terus tapi waktu pas aku baca menurut aku tuh ini kayak beasiswa yang kayak luar biasa banget karena Hmm. beasiswanya ini dapat scholarship 100% ditambah biaya hidupnya juga ditanggung. Jadi per bulan kita dapat uang untuk hidup gitu. Tapi Hmm. karena yang diterima itu cuma 2 orang, aku ya dari awal aku yang nggak apa ya nggak optimis aku bisa masuk gitu. Rada-rada pesimis gitu ya. Iya kayak nggak ada pikiran sama sekali kalau aku Hmm. bisa keterima gitu di situ. Jadi Oke. aku kayak cuma iseng-iseng aja sih sebenarnya apply karena persyaratannya semuanya juga nggak jauh beda gitu sama yang di Hong Kong. Hmm. Jadi ya Ya. aku pikir kayak nggak ada salahnya coba aja nggak terima pun nggak apa-apa gitu. Ya. Terus jadi akhirnya dari pilihan aku yang di Hong Kong itu Hmm. kan ada pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Yang dari pertama dan kedua ini aku dapat panggilan untuk lanjut ke tahap tes berikutnya yaitu tahap interview. Ya. Enggak sih, tahapnya ada lumayan banyak. Yang paling akhir itu interview. Dan aku di pilihan pertama dan kedua ini aku udah sampai ke tahap paling akhir itu. Hmm. Terus ya aku berusaha untuk ya persiapan karena aku emang mau banget kan ke Hong Kong ini. Ya dan akhirnya tahap interviewnya ini udah selesai dan saat itu tuh aku merasa ini tuh interview aku udah yang terbaik. Aku udah kayak kayaknya aku bisa diterima di sana gitu. Oke. Dan pokoknya kayak pede banget sih aku saat itu aku bakal diterima gitu kan. Terus kayak sebulan kemudian setelah interview ini aku dapet pengumuman dari yang pilihan Hmm. kedua aku. Hmm. Yang pilihan kedua ini bilang aku diterima di sana, tapi Hmm. aku cuma dapet tawaran beasiswa 50%. Hmm. Dan setelah Hmm. dihitung-hitung 50% itu masih terlalu mahal sih untuk Ya, aku ya, saat itu ya. dan selain itu juga alasannya karena jurusan arsitek kan tetap ada kayak banyak cabang-cabang perusahaannya gitu. Nah, Ya. yang di pilihan kedua ini bukan bukan jurusan pelajaran yang dipelajari bukan apa yang benar-benar aku mau. Hmm. Jadi akhirnya aku putusin untuk aku nggak ambil offernya gitu. Tapi Hmm. saat itu aku masih kayak yakin banget sih aku bakal diterima sama pilihan pertama aku. Jadi aku putusin untuk nggak ambil offernya gitu. Hmm. Uh, Terus kayak abis itu aku nunggu panggilan, tapi berbulan-bulan email kalau aku diterima dari universitas pilihan pertama aku ini nggak datang-datang. Sementara teman-teman aku yang juga apply ke sana itu udah banyak yang dapat offer, terus banyak Oh. yang udah mulai persiapan visa gitu-gitu. Hmm. Sementara aku belum dapat offer apapun gitu. Hmm. Hmm. Jadi kan akhirnya aku mulai kayak apa ya, mulai kayak was-was gitu juga kan kayak, Ya. aku gimana nih kok aku belum dapat offer apa-apa aku Nah, sorry, karena berarti aku ya dipotong dikit. Tadi kan udah tembus yang 50% ya? iya jadi sebenarnya kan kalau aku ambil itu bakal lebih safe kan. Jadi kalau aku nggak diterima Ah, di yang ah, pertama pun aku ah, bisa ke sana. Tapi ah, kalau aku ah. ambil yang 50% ini aku harus kayak bayar DP gitu. Dan Oke. ya itu Kamu kayak kamu apa pede banget ya ngelepas yang 50% buat dapet yang gitu ya? ya karena aku merasa kayak dari interview terakhir itu kan aku di yang universitas yang pilihan pertama itu aku udah kayak 4 tahap tes gitu. Udah kayak ada Hmm. tes berkas, tes gambar, grup Hmm. interview, sama interview Hmm. akhir dan menurut aku tuh
hasil hasil tes aku tuh bagus gitu. Jadi aku pede Oke. banget sih saat itu. Kayak gitu. Nah, terus kayak di tengah pas habis itu kan aku jadinya ini, nunggu-nunggu doang kan, Mhm mhm. karena aku bener-bener yakin banget saat itu. Tapi dan saat itu kalau nggak salah posisinya pendaftaran untuk universitas dalam negeri, SBMPTN, SNMPTN itu juga udah tutup semuanya. Karena aku kan Mmm, persiapan untuk luar negeri doang. Jadi aku kayak di posisi nggak punya cadangan gitu saat itu. mmm. Nah, terus kayak di tengah kondisi bingung, aku dapet invitation untuk ikut ujian Mitsui ini, yang Oke. padahal aku udah lupa gitu kalau aku daftar ke sana bahkan, karena aku kan kayak nggak pernah berpikir aku bisa diterima ke sana gitu. Iya iya. Terus jadi kayak dari yang awalnya aku ya nggak pernah berpikir dan cuma Mhm. iseng-iseng daftar, aku jadi kayak merasa Mitsui ini satu-satunya harapan aku untuk bisa kuliah gitu. Mmm. Karena ya kalau kalau nggak dapet juga kemungkinan besar aku bakal gap year gitu. Ya udah jadi kan kayak lumayan desperate banget, terus ya aku bener-bener Mhm berusaha untuk persiapan banget nih untuk yang Mitsui ini. Ya mhm aku coba untuk kayak nge-review persiapan aku untuk yang ke Hongkong lalu, terus kayak aku mhm coba perbaiki-perbaiki, mungkin kayak di interview ada jawaban aku yang masih kurang, terus aku mhm coba mhm. persiapan lagi, dan akhirnya aku sampai ke tahap terakhir di tesnya Mitsui ini dan pas hari H interview, itu jujur banget di ruang tunggu aja aku super minder, Om Bro. Karena kayak kan aku, di ruang tunggu tuh ada banyak kandidat lain gitu kan, kalau nggak salah Heeh yang heeh. sampai ke tahap akhir, itu ada kayak 14 orang. Totalnya yang Mmm. apply setahu aku tuh kayak hampir 2.000 orang. Iya, terus kayak pas di ruang tunggu itu, kan kayak yang lain pada ngobrol-ngobrol gitu, Heeh. dan mereka tuh cerita, kayak mereka bahkan udah keterima di beasiswa di negara mana, kalau nggak kayak udah diterima di kedokteran di universitas yang luar biasa gitu, kayak Mhm. yang kayak pokoknya bener-bener wow gitu. Sementara aku kayak, aku belum diterima di mana-mana, yang gitu. Ini kayak kalau ditanya pun aku malu gitu, aku kayak belum Heeh. diterima ke mana-mana gitu kan. Iya iya. Kayak tapi aku kayak berusaha, ya udah aku udah persiapan, aku coba tetap tenangin diri, terus kayak berdoa juga. Mhm. Ya dan akhirnya sampai ke interview, terus aku ya selesai interviewnya dan ya ya udah aku cuman kayak berserah aja kayak ya aku udah lakukan yang terbaik, sisanya aku serahkan ke tangan Tuhan dan 3 hari kemudian aku dapet kabar, aku ditelepon kalau aku diterima di beasiswa Mitsui Busan ini. Nah, Gracia, tadi 2.000 orang. Itu Mhm. kan bukan 2.000 orang biasa, pasti kan orang-orang Iya, super jenius yang, mhm, apa namanya, mungkin makannya bukan nasi kali itu, iya kayu sama batu kali ya. bisa jadi. Dan berbanding terbalik ketika Gracia tadi pertama bilang, "Aduh pede banget saya pokoknya optimis." Tiba-tiba masuk yang ketemu dengan jeng jeng jeng, ada kandidat yang lainnya 2.000, ini saya gimana, tadi yang 50% udah ditinggalin dan percaya gitu. Wah itu bener-bener, wah saya nggak kebayang deh pada saat itu kondisinya seperti apa. Tetapi akhirnya gimana? Bisa tembus juga ya? Iya sih aku jadi gini Om, sebenarnya ini trivia ya, kayak aku dulu itu sebenarnya pengen untuk kuliah ke Jepang, sebelum aku Ya. mutusin untuk ke Hong Kong. Mmm. Jadi pas aku SMA pernah sekali aku liburan ke Jepang bareng keluarga, terus aku merasa kayak, "Wah aku pengen banget sih kuliah di negara ini." Tapi Mhm aku mhm. sempet research gitu, Heeh dan heeh. aku tahu ke Jepang itu susah banget untuk dapat beasiswa apa segala, terus kayak, persyaratannya kompleks karena kalau di Hong Kong bisa pakai bahasa Inggris, tapi kalau di Jepang tuh itu kemungkinan besar kebanyakan universitas pakai bahasa Jepang pasti. Terus Mmm. jadi kayak harus sekolah bahasa apa segala, jadi kan pasti Iya iya, biayanya gede banget. Jadi ya betul. udah aku ngelupain mimpi aku itu Om Mhm. Bro, aku ngelupain Jangan lupa. iya gitu. Terus ya Oke. itu, jadi ya aku belajar kalau ya kayak apa yang menurut kita mungkin udah yang terbaik itu, rencana kita mungkin aja nggak sama sama rencana Tuhan, tapi mau gimana pun rencana Tuhan pasti yang kayak benar-benar paling baik untuk kita. Walaupun sedikitnya kamu punya ini ya, punya ambisi ya, untuk mengejar apa yang kamu pikir gitu. Iya, Walaupun apa, kayak ke Hong Kong terus akhirnya pindah menjadi Jepang gitu. Sebenarnya kan waktu kamu, mulai dari Jakarta itu ada ambisi untuk bisa itu tercapai, sampai akhirnya kok tiba-tiba jadi membelok ke arah yang berbeda tidak seperti yang diharapkan gitu ya. kayak pas di tengah-tengah jalan rasanya kayak, loh kok kayak apa ya, kenapa nggak sesuai banget sama rencana aku gitu. Kenapa aku Oke. udah planning gini gini gini, kayak Heeh rasanya planning heeh. aku udah perfect gitu. Tapi Oke. dibelokin, Heeh. tapi beloknya itu malah ternyata kayak sesuai sama mimpi aku dulu gitu.
Dulu kan Oh, aku pengen ke Jepang sebenarnya, tapi aku oke. lupain mimpi itu, tapi ternyata Heeh. kayak Tuhan malah bawa aku ke tempat yang aku emang bener-bener pengen gitu sih, Om. Dulu. Oke, oke, oke. Nah, Gracia, boleh sedikit mundur kita tadi cerita dari Jakarta. Apa sih yang kamu lakukan persiapannya? Ya gini, tadi kamu cerita untuk mendapatkan beasiswa itu kan sangat-sangat sulit ya. Apalagi saingannya tadi, belum tadi kamu cerita yang 2.000, saya nggak ngerti kalau yang di Hong Kong berapa, 10.000, 20.000 saya nggak ngerti karena semua berlomba-lomba. Eh, itu di luar negeri. Orang yang di Indonesia aja sangat sulit, gimana yang di luar negeri gitu. Nah, boleh boleh nggak cerita apa yang kamu lakukan untuk persiapan akhirnya kamu untuk menuju Hong Kong? Apa yang kamu siapkan di luar dari pastinya kan secara mental kamu harus siap. Kamu bukan hanya belajar dan segala macam, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa mendeliverkan kamu ke sana. Terutama kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan membuat kita menggolkan apa yang kita harapkan, kira-kira begitu ya. Apa sih yang kamu lakukan selama di Jakarta menuju Hong Kong dan Jepang itu? Sebenarnya aku nggak melakukan sesuatu yang menurut aku sangat-sangat spesial sih. Oke. Iya, jadi kan yang pasti kalau mau ke luar negeri diminta nilai raport gitu kan. Jadi ya dari kelas 10 awal SMA gitu aku udah bener-bener mindset aku mau kuliah ke luar negeri. Jadi bener-bener aku harus berusaha. Kan banyak mungkin yang usahanya terlambat gitu. Jadi kayak Hmm. dari kelas 12 baru mulai persiapan, baru nilainya bagus. Tapi di awal-awal kelas 10 gitu nilainya kurang misalkan. Aku kayak dari awal aku udah tahu gitu. Aku mau ke luar negeri, saingan aku pasti berat. Jadi kayak maksudnya kalau misalkan ditanya nilainya harus berapa gitu untuk bisa keluar negeri itu nggak bisa dijawab gitu karena Oke. kalau ada orang yang lebih bagus dari kamu ya pasti mereka yang diterima gitu kan jadi ya benar-benar emang harus sebagus mungkin gitu kan nilainya Hmm. itu terus persiapan karena aku arsitek aku juga siapin yang kayak portofolio aku banyak coba bikin gambar gitu-gitu yang ya untuk jadiin portofolio untuk dikirim juga. Terus ya persiapan untuk interview karena kalau yang di Hong Kong itu interviewnya ada ini sih Om Bro, ada kayak beberapa tahap gitu. Jadi ada yang personal interview, jadi kayak lewat Skype gitu sama kayak beberapa Oke. profesornya kita di Hmm. interview. Ada juga yang grup interview. Grup interview ini yang lumayan tricky karena jadi kayak dikumpulin beberapa kandidat yang mau masuk ke universitas itu, tapi dari macam-macam jurusan. Terus kita dikasih satu topik, kita harus berdebat tentang topik itu. Terus Hmm. perdebatan itu ditonton sama profesornya gitu. Hmm. Itu kan lumayan susah karena semua orang kayak nyelak-nyelak pengen ngomong gitu. I'm watching you. Ya, Nah, Gracia kembali lagi tadi ke urusan perjepangan. Setelah akhirnya kamu diterima gitu kan, ya kalau saya menyebutkannya ketika kita pindah di satu tempat yang baru kan kita kayak alien. Ini apalagi di luar negeri, budayanya jauh berbeda. Apalagi kamu tadi bilang harus belajar bahasa dan segala macam untuk bisa menyerap ilmu dengan baik apa yang disediakan oleh kampus yang kamu ambil itu. Nah, apa yang kamu lakukan ketika masa beradaptasi di sana? beradaptasi itu maksudnya persiapan aku Ya, untuk jadi artinya gitu kan ketika kamu pindah ke sana kan kamu menjadi sendiri, tidak ada orang tua, tidak ada mungkin kenal satu dua orang gitu, tapi ya kamu benar-benar sendirian di sana gitu. Apa yang kamu lakukan di sana? sebenarnya aku nggak ada waktu banyak-banyak untuk homesick sih saat itu Om Bro. Oh, Soalnya oh gitu. Oke, oke. ya kayak karena jadi Nggak ada drama-drama gitu ya, jadi ya langsung. kayak jadi aku kan beasiswa aku ini 5,5 tahun. Terus Heeh. tahun pertama aku sekolah bahasa dulu sekaligus persiapan untuk Mm, ikut tes tes masuk universitas. Baru mm, 4 tahun aku kuliah dan jadi dari mm. beasiswa aku itu keterima beasiswa belum otomatis keterima universitasnya. Oke. Karena beasiswa aku tuh dari pihak swasta dari perusahaan yang Mm. istilahnya kayak mereka cuman mensupport secara finansial tapi untuk bisa masuk universitas itu kita harus kayak berjuang lagi dan kalau nggak keterima mungkin aja dibalikin ke Indonesia. Gitu. Oke. Nah iya jadi terus cuma ada waktu 1,5 tahun di sekolah bahasa Mm, itu mm, mm. dan itu harus belajar bahasa Jepang dari awal sampai ke tahap yang udah levelnya paling tinggi untuk bisa ngikutin Masuk kampus standarnya ya. yang kampus dan untuk kayak ikut tes masuk kampusnya gitu. Dan Mm, tes masuknya itu kan ada kayak tes bahasa Jepang, matematika, fisika, mm, kimia, dan itu mm. semuanya pakai bahasa Jepang. Jadi kita kayak harus ngulang belajar mata pelajaran SMA selama waktu yang padat, waktu yang pendek itu. Dan
ya jadi kayak nggak ada waktu untuk drama-drama banyak, terus kayak langsung kayak belajar gitu. Oh, jadi Gracia bukan termasuk drama queen ya. Jadi Ya enggak sih. loh, kamu tuh kok ya maksudnya gini, sudah berjuang sampai di sana gitu ya. Apa sih yang akhirnya memacu kamu tuh yang tetap bersemangat terus, pokoknya saya harus bisa gitu. Padahal kan mohon maaf, kalau anak-anak muda itu kan kadang gampang apa ya, gampang down-nya, gampang nyerahnya gitu. Kok kamu bisa gitu? Resepnya apa sih kamu? Apa perlu makan apa atau apa gitu? Kok bisa sampai kayak gitu? Ya kan, ya karena aku kayak mikir aku setiap kali ya pasti adalah masa-masa down, masa-masa stres gitu-gitu. Mm-mm, Masa-masa kayak aduh aku pengen istirahat aja deh, aku nggak pengen apa-ngapain gitu-gitu. Tapi mm-mm, aku mikir kayak ya aku punya mimpi yang besar gitu. Aku pengen keterima di universitas terbaik di Jepang, aku pengen kuliah arsitektur, mm-mm, aku pengen jadi arsitek gitu. mm-mm. Dan apa yang aku lakukan saat ini kan mempengaruhi aku di masa depan gitu. Apakah aku bisa mencapai mimpiku atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan hari ini aku milih untuk leha-leha dan nggak belajar, lalu di depannya aku gagal untuk masuk universitas, kan aku pasti bakal menyesal kan. Jadi ya aku nggak mau in the future aku nggak mau aku menyesal aja, kayak harusnya aku berusaha lebih keras gitu. Jadi aku ya itu aja sih. Nah, pada saat kamu lagi down-downnya tuh, adakah orang tertentu atau apalah apa namanya resep kamu sehingga kamu akhirnya bisa bangkit lagi? Ada nggak kan? Kalau di kuis kan ada optionnya adalah call a friend gitu kan? Apakah kamu harus call a friend teman-teman kamu yang lain atau nelpon papi, mami atau gimana? Ya aku pasti tiap hari aku telepon papa mamaku, terus ya cerita Oke. kalau misalkan kayak ada kesulitan gitu, aku cerita kayak misalkan aku bilang, "Timi ini susah banget, aku rasanya nggak sanggup," gitu-gitu. Terus kan papa mama juga pasti kasih masukan, terus kita juga berdoa sama-sama gitu untuk kayak diberikan kekuatan yang mampukan ya gitulah. Nah, selain orang tua ada maksudnya teman atau apa gitu kalau di gereja ada yang namanya kan komsel atau apa teman persekutuan gitu nggak ada? Oh ya, ada sih aku ke gereja Indonesia di Jepang sana. Mm-mm. Hmm, iya sih aku cuman kadang-kadang aku ikut kayak ada acara komsel gitu-gitu. Hmm. Tapi artinya peran orang tua sangat luar biasa ya, memberikan kamu semangat sehingga kamu punya spirit never give up, never give up, never give up, harus gaspol gimana caranya apa namanya satu kesempatan harus bisa goal gitu ya. Wah, orang tua yang luar biasa mendukung anaknya. Nah, kadang kan kalau kita melihat dari sudut orang tua juga kan kadang orang tua tidak bisa apa ya, tidak bisa mendeliverkan apa yang mensupport apa yang harus dia lakukan untuk mensupport anaknya. Padahal pada saat itu anaknya lagi masa-masa krusial gitu. Very appreciate buat orang tua yang sangat mendukung anak-anaknya dan kita percaya bahwa kalau di dalam Tuhan kita menjadi orang tua, saya juga menjadi orang tua adalah memberikan dukungan yang luar biasa buat anak-anaknya. Contohnya di Gracia, dukungan orang tua yang luar biasa dan akhirnya mendeliverkan sesuatu yang baik. Nah, Gracia, begitu kamu sudah masuk nih kuliah gitu kan dalam perjalanan, oke. Nah, selain daripada kuliah, apa yang kamu lakukan sih di sana? Saya sempat dengar gini soalnya. Ketika lagi bete, kamunya tiba-tiba kamu harus drawing, menggambar pindut gitu. Oh, Saya kalau apa namanya, kalau dengar kata pindut, ndut itu kayaknya dalam banget gitu ke saya ya. oh iya ini sih. Jadi pas aku kuliah kan bergaulnya kebanyakan sama orang-orang Jepang juga. Terus Mm, mereka ini teman-temanku ini kebanyakan mereka ada yang namanya part time job gitu. mm, Part time job ini sih karena mereka kan nggak dikasih kayak uang jajan gitu sama orang tuanya kalau untuk kayak mereka mau main-main atau apa gitu. Jadi mereka akhirnya semuanya kerja kayak semacam kerja simpel-simpel aja sih kayak kerja di kafe atau kerja di ya yang kayak ngajar gitu, kerja di les-lesan gitu-gitu. mm, Terus ya aku juga merasa pas aku awal tahun pertama kuliah itu masih mm, ada lah waktu senggang gitu. Terus aku mm, merasa aku pengen nih kayak gunain waktu senggang aku untuk ngelakuin sesuatu tapi ya yang bermanfaat gitu untuk masa depan. Kalau yang kayak cuman kerja di kafe ya nggak ada salahnya dengan kerja di kafe, cuman menurut aku pengen gunain waktu ini untuk kayak ngelakuin sesuatu yang berhubungan gitu sama apa yang aku mau lakukan di masa depan. Jadi waktu itu aku mulai dengan ini, aku
coba-coba bikin service jasa ngedit-ngedit foto gitu-gitu sih. Hmm. Jadi waktu itu aku kayak belajar-belajar ngedit foto, misalkan ada foto lagi di tempat rame gitu, terus kayak orang-orang kan banyak tuh orang-orang di belakang yang kayak mengganggu fotonya gitu. Nah itu aku belajar ngedit, terus aku ilangin kan, aku ilangin, jadi fotonya bersih, terus aku upload ke media sosial, ke Instagram aku, terus pas itu teman-teman aku banyak yang komen kayak, ih mau juga dong, mau juga dong, mau juga dong gitu. Terus akhirnya aku kayak, oh ya udah kalau gitu nggak apa aku kerjain, tapi ada jasanya gitu. Ya, Awalnya mulai dari kayak gitu-gitu sih. oke. Terus kayak makin lama mulai makin berkembang dan aku banyak dapet tawaran untuk bikin desain, kayak graphic design. Awalnya kayak cuma bikin-bikin poster atau bikin-bikin Hmm. uh, Instagram, post Instagram gitu-gitu. Terus Hmm. ya aku lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar, jadi aku coba-coba aja dan akhirnya sampai sekarang aku terusin sih. Jadi ya aku kayak punya usaha graphic design gitu. Oh, keren banget. Dan Jadi, kalau yang Pindut itu kayak cuman refreshing aku sih. Jadi aku suka gambar. Terus waktu itu aku lagi pengen coba belajar gambar secara digital karena aku sebelumnya kayak gambar yang manual kayak hmm, kuas, hmm, cat hmm, air gitu-gitu. Terus hmm. ya karena kalau di Jepang kerjaan aku untuk awal tahun kuliah itu kayak bikin-bikin laporan apa segala semuanya pakai bahasa Jepang, terus aku pusing. Jadi ya udah itu buat refreshing aku aja sih. Orang kalau refreshing tuh ke pantai, ke apa ini gambar ya. Oke, oke. Karena nggak ada waktu buat ke pantai, Om Bro. Iya, 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 iya. Nanti kalau semuanya sudah itu bakal sering ke pantai ya. Ya inginnya Menikmati begitu. apa yang disuka. Oke. Eh, Gracia, tadi apa namanya? Gracia akhirnya melakukan bisnis-bisnis yang apa namanya relate dengan apa yang kamu suka. Saya dengar juga katanya kamu belajar otodidak lewat YouTube ya. Hmm, ya Jadi bisa belajar ini itu editannya belajarnya dari YouTube, bener ya? bener. Sama nggak cuma dari YouTube sih sebenarnya Om Bro. Jadi kan awalnya untuk YouTube itu cuma kayak skill cara pakai tools software karena kan emang rada ribet gitu kan ya caranya. Tapi terus kan ya itu kayak sambil aku ngejalanin jasa yang aku offer itu kan aku dapet tawaran-tawaran kan kayak bisa nggak bikin ini, bisa nggak bikin ini. Aku hampir nggak pernah nolak. Jadi aku kayak selalu, walaupun aku nggak pernah kerjain, aku coba aja gitu. Terus kalau misalkan di tengah jalan aku ketemu masalah, baru aku kayak cari caranya. Oh gimana nih? Coba buka YouTube atau nggak coba cari ya cara-cara gitu. Terus jadi dari situ ya makin lama makin belajar. Nah, apa kok kamu bisa saya ngelihat kamu katanya Pindut ada di marketplace ya? Orang bisa Oh, beli oh ya dulu aku ya iseng-iseng, merchandise gitu ya katanya ya, benar iseng-iseng ya? merchandise. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya kamu menemukan tokoh si Pindut itu dan akhirnya bisa kamu mulai bisnis sampai akhirnya itu kan sebenarnya jalan pertama kamu melakukan bisnis quote unquote graphic design ya sampai akhirnya saya yang sekarang ini ya. Oh, oh, graphic design aku udah dari sebelum Pindut sih Om Oh, Bro. udah sebelum Mm. Pindut. Jadi itu beda ini ya, beda 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 line Ya, gitu ya. Pindut itu bener-bener cuman buat refreshing aku sih. Jadi Hmm. awalnya tuh karena dulu itu aku kayak aku dapet tawaran, bukan tawaran, jadi aku melihat suatu post di Instagram tentang Hmm. uh, lomba bikin ilustrasi, lomba bikin komik strip. Hmm. Aku lomba bikin komik strip. Terus dari situ salah satu apa ya prize-nya kalau menang itu Hmm. kesempatan untuk internship di suatu graphic design studio gitu. Nah saat Oke. itu aku lagi baru merintis usaha graphic design aku, jadi aku tertarik Oh. untuk ikut internshipnya ini. Jadi Oke. tapi aku belum pernah bikin ilustrasi yang digital sebelumnya. Terus jadi aku ya penasaran aja aku coba belajar cara gambarnya gimana, terus kayak lihat-lihat referensi orang tuh ngerjainnya kayak gimana-gimana. Terus ternyata aku menang juara dua. Ya aku menang juara dua dan aku keterima internship di sana gitu. Terus awalnya karena itu doang sih, terus karena itu doang, aku jadi merasa, kok seru juga ya gambar ilustrasi gini secara digital. Ya udah, aku coba bikin karakter sendiri, terus jadi Pindut. Nanti tolong dibikinkan Pindut apa terinspirasi karakter dari saya ya dengan Oh, tingkat bulat-bulatannya saya. iya boleh boleh Om Bro. Nah, Gracia, tadi kamu bilang bahwa kamu suka gambar-gambar. Nah, saya pernah dengar katanya kamu waktu di sekolah dulu
senengnya tiap minggu ini uji apa namanya ikut kompetisi lukis sampai pialanya udah nggak cukup di rumah gitu, bener ya? Gimana sih ceritanya itu? Waktu SD, waktu SD sampai SMP kayaknya. Hmm, hmm, hmm. Iya, dulu aku suka gambar Sorry, dan gambar itu kamu memang sudah bisa atau kamu kursus atau gimana? kalau gambar kayak dari kecil aku memang suka banget sama gambar. Terus Oke. tadi kan papa sama mamaku lihat kayak, oh emang anaknya suka gambar, terus jadi Hmm. di lesin buat les gambar gitu sih. Waktu SD aku ada les gambar gitu Om Bro. Hmm, oke. Terus Dan kayak itu, kan kalau jalan-jalan ke mall gitu, kadang-kadang suka lihat di yang kayak di atriumnya gitu, oh ada lagi lomba gambar gitu kan. ya. Terus iya pengen pengen ikut, coba ikut. Oh, Terus jadi nah, keterusan. nah ketika keterusan itu apa namanya katanya hampir setiap minggu ya eh, ikut-ikut lombanya atau gimana? Iya, iya kurang lebih sih. Tapi nggak setiap minggu kayaknya Om Bro. Ya dua Hmm. minggu sekali. Itu ada momen gini nggak sih pada hari yang sama tiba-tiba kamu melakukan pertandingan melukis itu kompetisi melukis 2 atau 3 kompetisi gitu ada? Oh enggak, satu kali. Oh, 1 hari 1 kali ya. Nah, apa namanya dari situ jiwa kompetisi kamu memang sudah ada ya, Oh kalau itu sih berkompetisi iya sih. dengan orang segala macam gitu. Heeh, emang suka sih Om Bro. Itu berlangsung berapa lama itu kamu ikut kompetisi-kompetisi itu? Sampai kapan? Maksudnya apa? Sampai SMP, SMA kah? SMP, sampai SMP. Sampai SMP, SMA kamu udah nggak ikutan lagi ya? SMA udah fokus buat persiapan ke luar negeri Om Bro. Wah, ini anak luar biasa. Saya SMA belum mikir apa-apa. Oke, oke, oke. Saya belajar banyak dari dia. Oke, nah, Gracia, sampai dengan detik ini, tantangan terberat apa sih yang kamu rasakan sampai dengan sekarang? Mungkin yang Jepang itu belum tentu tantangan terberat kamu atau ada tantangan yang lain sebelum itu, ataukah memang Jepang itu menjadi tantangan yang terberat kamu? Oh, kalau kalau terberat sih hmm, kayaknya dibandingin itu sih pas aku persiapan persiapan di sekolah bahasa yang cuma 1,5 tahun itu untuk bisa masuk ke universitas itu menurut aku ya berat banget. Rasanya kalau disuruh balik lagi ke posisi itu aku nggak mau sih Om Bro. Nah, itu seberat apa sih kalau kalau ngelihat saya kan oh ya mungkin seberat-beratnya Om Vino gitu, Om Bro Vino gitu kan. Atau maksudnya seberat apa kan? Saya dulu pernah pas kuliah itu sampai rambut saya rontok luar biasa karena oh apa kayak kepalanya itu sampai panas gitu loh karena ujian gitu. Apakah seperti apa sih beratnya yang kamu rasakan pada saat itu? Karena ya itu yang tadi aku bilang sih kayak waktunya cuma 1,5 tahun. Terus aku harus belajar suatu bahasa yang susah dari nol Mm-mm. sampai aku bisa fasih banget dan ya terus nggak cuma kalau cuma belajar bahasa masih oke tapi aku harus belajar bahasa sambil aku belajar yang kayak matematika, fisika, kimia Mm-mm. itu dan ya itu kayak mengulang pelajaran tiga tahun SMA gitu kan. Tapi terus dipelajari lagi, tapi pelajarannya itu beda gitu sama yang dipelajari di Indonesia. Jadi tipe tipe soalnya gitu semua juga beda kayak jadi kalau untuk bisa masuk ke universitas di Jepang itu ada tes untuk mahasiswa asing namanya EJU, Examination for Japanese University kayak kalau nggak salah itu singkatannya. Terus EJU ini ada beberapa beberapa mata pelajaran gitu kan, ada Jepang, Matfiskim, terus ada juga yang untuk IPS gitu. Kalau aku kan aku arsitek, jadi aku yang Matfiskim. Dan Jepangnya ini kalau misalkan untuk perbandingan tingkat kesulitan, jadi di Jepang itu ada satu lagi tes bahasa namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Itu ada 5 level dari N1 sampai N5, yang paling sulit itu N1. Dan N1 itu kayaknya orang Jepang sendiri pun mereka harus belajar gitu kalau mereka mau ambil itu. Karena bahasanya itu bukan bahasa yang biasa dipakai sehari-hari. Kayak kan ada kanji-kanjinya gitu untuk Jepang. Kanjinya juga kayak yang ribet-ribet yang hampir nggak pernah dilihat sehari-hari gitu. Hmm. Gitu. Dan untuk EJU, tes bahasanya aku udah lolos yang N1 juga. Hmm. Dan jadi untuk perbandingan tingkat kesulitannya gitu, untuk EJU, bahasa Jepangnya masih lebih susah daripada N1 ini. Hmm. Jadi, terus ya itu, selain susah dan waktu untuk ngerjain itu dikit banget, jadi kita harus latihan gitu, latihan untuk
bisa ngerjain soal Eju ini. Hmm. Kayak misalkan reading-nya itu ada kayak sekitar 25 soal, tapi kita cuma bisa ngerjain dalam waktu 40 menit. Hmm. Dan 25 soalnya itu bukan yang kayak, biasanya kalau tes IELTS atau TOEFL gitu ada yang kayak satu paragraf panjang, tapi Hmm. soalnya ada kayak 5, atau soalnya lumayan banyak PG-nya kan. Nah, Hmm. kalau yang Eju ini 25 soal itu per soal satu bacaan gitu. Jadi kayak banyak banget bacaan yang harus kita baca, Betul, betul. tapi itu kayak bahasanya kan susah, kayak kanji-kanji nggak pakai alfabet gitu kan. Jadi kayak eh untuk Kanji itu orang yang serupa dengan tepung kanji nggak sih? Nggak, bercanda, bercanda, bercanda. ya, jadi kayak untuk orang yang baru belajar bahasanya itu sulit banget sih Om saat itu, Om Hmm. Bro. Hmm. Nah, dan aku waktu itu sekelas sama kebanyakan orang dari China. Dan kan kanji Jepang itu memang udah mirip banget sama kanji bahasa ibu mereka sendiri. Jadi Ya. mereka ngerjain itu, reading itu jauh lebih mudah daripada aku. Kayak pas latihan gitu, aku masih kayak fokus di nomor satu, mereka udah balik halaman terus. Yang jadi kayak Bayang stresnya itu ya. kayak pressure banget buat aku. Terus kan aku awalnya tuh ngira kayak, Eh, mereka paling kerjanya sok-sok cepet aja, tapi hasilnya eh, nggak bagus gitu kan. eh. Tapi ternyata mereka bener semua. Oh, Sementara aku kayak, aku dari 25 soal aku bisa kayak salah 13, salah 14, yang kayak gitu. wow, wow, wow. Kayak jadi stres. Terus eh, soal yang matematika, fisika, kimia kan juga, kalau matematika mungkin masih mending karena dia banyak angkanya. Tapi Hmm. kalau fisika, kimia itu kan ya soalnya kan tulisan Ya, semua. ya, Terus betul. kalau kayak Indonesia sama Inggris mungkin masih mirip, kayak misalkan kimia, unsur-unsur kimia lah, kayak oksigen, bahasa Inggris juga oksigen sama. Hmm. Tapi kalau di Jepang tuh beda, mereka semua pakai kanji kan, jadi oksigen, bahasa Jepang tuh sanso. Oh. Karbon dioksida, bahasa Jepangnya nisangka tanso, kayak beda banget gitu. Terus ada yang kayak istilah teori ini, terus juga namanya kan ada namanya lagi, semuanya beda-beda. Ya, ya. Kayak, ya gitu. Tapi saya kayaknya nggak percaya kamu bisa bahasa Jepang deh. Perlu dites nih Om Bro. Oh, perlu dong, Boleh, perlu silakan, dong. silakan. Coba ngomong bahasa Jepang apa aja terserah. Tapi nanti diartiin ya, karena saya kan roaming. Kalau aku bohong juga Om Bro nggak bakal tahu dong. Iya, saya percaya kamu nggak pernah bohong. Iya, Oke. coba ngomong aja dikit apa aja. Hajimemashite. Gracia to moushimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Itu perkenalan. Aku Oh, bilang, salam kenal, nama saya Gracia. Mohon oke. bantuannya. Jadi kalau nanti saya ke Jepang menghubungi kamu sebagai tour guide bisa ya? Boleh. Oke, fee-nya berapa? Sarah, nanti Oh, kita itu nanti obrol. diomongin di luar ini aja, Om. Nanti akhirnya dari graphic design punya itu ya, tour travel Jepang ya. Oke, Gracia kembali lagi tadi tentang perjuangan kamu. Ada nggak sih, tadi kan kita udah ngomong tantangan terberat kamu, itu adalah waktu 1,5 tahun kamu belajar bahasa. Saya kebayang sih itu tulisan-tulisannya, aduh, apa namanya, kalau cuman apa namanya bahasa yang hurufnya alfabet, mungkin kita masih bisa mereka-reka, tapi begitu itu kan out of zone gitu, udah sesuatu yang berbeda. Itu tantangan terberat kamu. Satu apa namanya pertanyaan tadi kamu ada baca apa literatur khusus gitu-gitu, akhirnya banyak sekali yang kamu harus belajar. Nah, ketika kamu berkompetisi masuk tadi menerima beasiswa, kamu punya nggak kompetitor terberat kamu untuk bisa masuk? Kan itu pasti saya nggak tahu juga sih apakah ada 10 besar, 5 besar, 4 besar kayak gitu sampai akhirnya kamu benar-benar apa namanya berjuang untuk bisa mendapatkan posisi itu. Ada nggak kompetitor? Untuk beasiswa atau untuk kuliah? Beasiswa, beasiswa. Oh, kalau beasiswa, ya itu pas eh, interview itu kan ada kayak 11 atau 14 orang pasti. Aku agak lupa jumlahnya berapa orang yang Hmm. interview. Tapi kita nggak saling kenal sih saat itu, Om Bro. Hmm. Tapi itu cukup membuat kamu apa namanya tadi ya yang kamu ceritain 2.000 orang, hello ini kita apa namanya alien di Jepang gitu kan, masuk dan bertemu dengan orang-orang yang pastinya orang hebat semua. Oke, itu menjadi sebuah challenge. Nah, aku mau bertanya juga tentang ketika kamu tetap berkuliah ini, kamu kan menjalankan bisnis. Hmm. Dua hal yang menuntut tanggung jawab dari kamu. Gimana cara kamu ngebaginya tuh? Ya, waktu tidurnya hampir nggak ada sih, Om Bro. Serius? Iya, aku kalau di Jepang tidur biasanya di atas jam 4. Sama sih. Nah, jadi artinya
jam berapa kamu ngurus urusan sekolah, jam berapa kamu urusan pekerjaan? Oh, biasanya aku selalu sambil-sambil gitu sih. Oh gitu, jadi Kalau enggak setengah-setengah gitu ya? kayak ini sih, kuliah kan aku ada jam-jam kosong juga. Jadi Mm-mm. jam kosongnya buat ngelakuin keperluan di luar kuliah atau enggak nyelesain laporan-laporan kuliah gitu-gitu sih. Mhm. Nah, padahal kamu lagi kuliah itu ketika kamu bekerja, kan akhirnya kamu bertanggung jawab terhadap klien kan. Nah, apa namanya, ngadepin klien dan segala macam. Kamu punya nggak klien-klien yang akhirnya membuat kamu garuk-garuk kepala, revisinya berkali-kali dan akhirnya nggak beres-beres? Pernah nggak kamu ngerasain gitu tuh? Pasti ada sih Om Bro. Namanya kerja di dunia desain pasti kayak banyak klien-klien yang kayak gitu. Nah, bermulai dari grafik desain kamu tuh mulainya dulu gimana sih? Kok akhirnya oke lah tadi mulai dari foto, terus habis setelah apa namanya itu Henshu bener ya? Henshu Ya, bener ya? namanya Henshu. Henshu JPEG bener ya? Kalau yang foto henshu.jpg, kalau yang graphic design Nah, hsdesign.tsd. gimana bergeser dari si JPEG menjadi si graphic design yang satunya lagi? Itu Oh gimana? itu karena iya selama ngerjain yang JPEG itu ada beberapa orang yang nanyain kayak kamu bisa juga nggak kalau bikin poster, Mm-mm. bikin graphic design gitu. Terus aku kan bilang bisa bisa, terus aku coba gitu. Mm. Terus selama aku coba itu aku mulai merasa tertarik juga ke bidang itu. Akhirnya aku seriusin, aku bikin cabangnya Henshu ke graphic design gitu. Nah, itu kliennya Indonesia atau Jepang? Kayaknya Indonesia. Klien Indonesia. Berarti kamu punya partner juga di Indonesia dong? Ada. Aku Oh, punya satu partner, aku punya satu partner yang aku memulai bareng dia, tapi kalau sekarang kita ada kayak udah ada kayak timnya gitu yang untuk graphic design. oh, jadi kamu udah hire orang untuk support Ya, kamu ya? karena nggak Waduh. sanggup. Iya, nggak sanggup sih kalau nggak ngobrol. Ya kalau nggak bakal bisa liburan ya. Ya, sekarang juga bukan bener-bener liburan sih, Om Bro. Aku tiap hari sambil kerja. Oh Cuma my ganti tempat. God, tapi kan mainan sama anjing. Ya, sambil main sama anjing tapi. Enak gitu. Oke, Gracia. Jadi eh, saya ngeliat kamu punya tekad yang luar biasa loh. Di Wah, luar dari tadi orang tua yang selalu support kamu. Itu memang tiap hari telepon-teleponan sama orang tua. Hampir tiap hari gitu ya. dia tiap hari. Hampir tiap hari. Di mana berarti kondisinya update sekali orang tua tentang dirimu ya. Dan dia terus mendoakan kamu, mensupport kamu, memberikan semangat sehingga apapun itu pasti orang tua memberikan dukungan kamu dalam kondisi apapun ya. Luar biasa ya. Nah, kalau makan aman nggak di sana? Wah, makanya enak. Enak Kayaknya ya? Om Oh, Bro harus datang ke sana. di vending mesinnya aja enak tuh. Ya. Terus nggak gendut, nggak jadi gendut karena berat banget kalau di Jepang. Iya, iya, Perlu iya. datang kayaknya Om Bro. Saya pindah sana aja ya. Boleh, boleh. Iya. Nah, Gracia, ada dua pertanyaan terakhir dari Om Bro, ya. Om yang ganteng ini yang nanti akan digambar pindutnya ya. Jangan Ya, lupa. ya Om Bro. Eh, dalam perjalanan ini pasti ada dua hal yang tidak terlepas dari kesuksesan kamu. Yang pertama Tuhan, yang kedua orang tua. Benar ya? Apa sih yang membuat kamu tuh ngerasa Tuhan tuh yang membawa kamu sampai titik ini itu apa? Oh, oh ini sebenarnya ada kayak reminder gitu yang aku baru dapat recently gitu Om Bro. Oke, oke. Jadi sebenarnya belakangan ini aku kayak lagi kayak lumayan tuh stres gitu karena mikirin semester depan nanti aku bakal mau kelulusan, terus kayak ya bakal berat banget sih menurut aku. Hmm. Dan tapi kayak belakangan ini kemarin tuh aku lagi kayak belajar nyetir gitu. Ini trivia Oke. lagi Om Bro. Aku lagi belajar nyetir, terus kan belajar nyetir sama papaku kan. Nah, Heeh, kayak skillku buat nyetir tuh nggak jago gitu sih Om Bro. heeh. Tapi aku bisa dengan pede gitu nyetir kalau ada papaku di sebelah aku. Hmm. Gitu kan. Jadi kayak aku merasa kayak aku aman gitu kalau sama ada papaku. Kayak walaupun aku kayak salah, papaku pasti nyadar langsung kayak nggak boleh harus kayak kesini gitu kayak gitu kan. Hmm, hmm, Pasti kayak hmm, dikasih tahu. hmm. Terus aku merasa aku dapet reminder ini melalui cerita ini kayak aku kan merasa takut banget sama ya aku selalu ya kayak merasa takut banget, merasa bakal berat banget nih kayak tahun depan gitu, sama semester depan. Tapi aku Ya. merasa dapet reminder kayak kalau papaku itu kan kalau misalkan aku sama papaku aja aku tuh tenang gitu. Tapi Hmm, kan Tuhan juga
nggak pernah kayak lepas dari sisi aku gitu kan. Tuhan pasti Hmm. temenin aku gitu. Nggak mungkin walaupun aku di Jepang sendiri, kayak aku harus kerja keras sendiri, nggak ada siapa-siapa, tapi kan Tuhan pasti ada gitu sama aku. Kayak aku Hmm. nggak perlu takut gitu. Kalau aku mau salah jalan, pasti kayak bakal dikasih tahu kan. Pasti kayak Tuhan Hmm. bakal tuntun aku ke jalan yang benar gitu. Ini kayak reminder yang aku dapet recently. Artinya bahwa kamu terus jalan aja, nanti Tuhan yang guide kamu. Kalau Mm, kamu keluar dari track, Tuhan akan atur kamu untuk kembali lagi ke track gitu ya. mm, iya. Tapi kan tidak semua orang punya kepekaan seperti itu ya. Oh ini salah apa enggak gitu. Makanya, Karena kalau, makanya penting untuk punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. waduh, kamu berarti ke hubungan dekat dengan Tuhan, jangan-jangan tiap hari puasa gitu atau gimana? Ya nggak begitu, Om Bro. Oh enggak gitu ya, secara makanannya enak semua di sana ya. Enggak. Enggak. Oke, artinya kamu punya relationship pribadi sama Tuhan yang membuat kamu dekat gitu. Mm-mm. Nah, ini yang menarik adalah kamu mengencourage anak-anak muda supaya punya relationship sama Tuhan Mm. sehingga bisa kisah perjalanan kamu sampai dengan detik ini bagaimana Tuhan mengambil alih semuanya sehingga kamu berhasil sampai dengan posisi saat ini. Benar ya? Ya, terus lebih kayak kayak ya reminder buat diri kita sendiri gitu. Kayak kadang-kadang kalau misalkan lagi ngalamin masa kesulitan gitu kan, rasanya kayak berat banget gitu kan. Rasanya kayak kadang-kadang tuh rasanya kayak Tuhan kenapa nggak tolong gitu? Kenapa aku dibiarin sendiri ngerasa ngalamin saat-saat sulit kayak gini? Tapi ya itu kan kalau misalkan lagi masih ada di posisi sulit tuh berarti ya perjuangannya emang belum selesai gitu. Pasti di ujung sana itu ada kayak titik terang di mana ya kayak kita nggak tahu gitu rencana Tuhan ke depannya kayak gimana, Tuhan punya rencana kayak gimana untuk hidup kita, tapi aku selalu kayak coba untuk ingetin ke diri aku sendiri kayak Tuhan tuh pasti punya rencana yang terbaik. Berarti kamu pernah gitu ya dalam situasi tadi kamu Ya mengandalkan sering. dengan trauma sering? Nggak, oke. Aku ya kayak waktu aku pas aku persiapan mau kuliah gitu misalkan, aku tuh pernah kayak sempet depresi, bukan sampai depresi sih Om Bro, kayak pikiran aku jadi negatif banget yang kayak aku mikir, aduh kayaknya aku nggak bakal diterima di mana-mana nih, kayak aku bakal Oke, oke. dideportasi, aku bakal dikirim pulang gitu. Karena aku merasa saat itu berat banget. Kayak aku merasa aku nggak cukup bisa gitu-gitulah waktu itu. Nah, terus waktu itu dalam kondisi itu terus kamu curhat sama Tuhan. Iya, Curhat itu gini apa namanya ngobrol aja atau gimana? Atau ya baca baca Alkitab berdoa. dulu dari awal sampai akhir gitu baru ngobrol gitu atau gimana? Ya baca Alkitab, tapi kan ya kayak pas doa aja sih. Oke. Ada tadi ya kembali lagi pada relationship pribadi kamu sama Tuhan ya. Dan kamu percaya di ujung terowongan itu pasti ada titiknya terang dan kamu akan sampai menemukan keluar dari terowongan itu. Hmm, Ini iman yang kuat. Aku ngelihat bahwa kalau iman kamu nggak kuat, kamu nggak akan bisa begini. Makanya tadi saya sempat nanya kan tingkat depresinya gitu. Saya kebayang sih pergi ke luar negeri kita buat liburan aja. Kadang kan kita chaos dengan bahasa, dengan segala macam ngobrol, apalagi orang yang di sananya nggak bisa berbahasa Inggris gitu ya, yang apa namanya terus akhirnya kita harus gimana segala macam walaupun teknologi sekarang akhirnya mempermudahkan tapi tetap aja challenge-nya pasti besar. Wow. Hubungan dengan Tuhan membuat kamu percaya iman kamu kepada Tuhan Yesus Kristus itu bahwa kamu bisa melewati itu semua. Dan saya percaya semester ini, semester depan yang kamu sekarang lagi hadapin kayaknya dengan senyum-senyum yang gimana walaupun deg-degan gitu ya. Kamu pulang ke Indonesia di recharge dulu di sini, ketemu dengan paling orang lupa tua. lagi sih sebenarnya. Oke, nah Gracia boleh cerita nggak? Eh, Dukungan apa yang orang tua kamu lakukan sehingga membuat kamu bisa sampai dengan detik ini? Ya aku bersyukur papa mama aku itu sangat suportif sama apapun itu yang aku lakukan gitu. Terus, selama itu hal yang bagus gitu kan, bukan hal Hmm. yang menyimpang atau gimana gitu. Tapi kayak kayak misalkan aku ngelakuin kerjaan di luar kuliah gitu yang aku edit foto, aku graphic design itu sebenarnya kan gak ada hubungannya gitu sama keluarga, nggak sama kuliah aku, sama jurusan yang aku mau. Dan Ya. awal-awal aku ngelakuin kerjaan ini pun hasilnya tuh hampir nggak ada, hasilnya tuh ya dikit banget sih. Hmm. Kayak sebenarnya ya gitulah, terus kayak lebih kayak menyita waktu aku untuk kuliah dibandingkan hasil yang kelihatan. Tapi ya mereka kayak nggak mengkritik aku yang kayak gimana-gimana, mereka ya kayak support aja kalau aku mau ngelakuin apa ya mereka support aja gitu. Nggak Oh, yang kayak karena ngelawan jurusan nggak boleh ngapain gitu-gitu, enggak. hmm.
Karena dia, orang tua kamu, percaya sekali sama kamu. Sama seperti kamu percaya sama Tuhan. Iya, hanya orang tua yang bisa mensupport, orang tua yang udahlah pasti anak saya aman, anak saya ngerti yang terbaik. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendukung anak-anak kita. Saya jadi pernah dengar cerita waktu dulu kan, orang suruh kuliah gitu, nggak mau anaknya mau jadi apa, penyanyi atau apa, nggak taunya decision dia ketika menjadi penyanyi hebat saat ini gitu. Tapi orang tua menganggap kan waktu itu, apalagi zamannya aku ya, wah mana bisa makan gitu dengan bekerja seperti itu. Apalagi zaman sekarang grafik desain dan segala macam kan hal yang common. Zaman dulu gitu suruh grafik desain, kamu dapat dari apa? Sampai sekarang juga kayaknya masih banyak sih Om Bro yang kayak ngapain kuliah desain gitu. Walaupun banyak universitas-universitas sekarang sudah membuka urusan grafik-grafikan ya, artinya marketnya semakin lebar. Nah, Gracia, terima kasih banyak buat obrolan kamu, sangat menginspirasi aku, walaupun kalau aku berkaca dalam kehidupan aku waktu seumur kamu, elah bumi langit kayaknya, saya nggak begitu gitu. Tapi dari sini saya belajar banyak tentang semangat yang kamu punya, yang kamu sharingkan, energi yang kamu deliverkan buat kita semua. Buat orang tua, belajar banyak bagaimana kita bisa mengerti, memperlakukan anak-anak kita, mempercayakan mereka tentang apa yang mereka lakukan. Tapi artinya bukan akhirnya mendiamkan saja, tapi melihat kita dengan kita memasang koridor-koridor supaya anak-anak kita tidak keluar daripada track. Tapi yang terpenting adalah kamu punya relationship yang luar biasa sama Tuhan, yang ngejagain kamu sampai kapanpun. Gracia Caroline Ignatius, terima kasih banyak buat waktunya. Nanti kalau udah ke Jepang kasih tahu ya, jangan lupa pindut versi Vino Praudito. Yeah. Siap, Om. Oke, kita akan ketemu lagi nanti ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Terima kasih Gracia Caroline Ignatius. Tuhan Yesus memberkati. Nah Pak Bro, kita udah lihat tayangan dari obrolan dengan Gracia. Nah Pak Bro, dari obrolan itu Pak Bro, apa yang kita bisa ambil Pak Bro? Bagaimana menurut Pak Bro tentang anak muda yang seperti Gracia itu? Kalau saya melihat Pak Bro, ini ada hubungannya dengan bibit, bebet, bobot, di mana bukan hanya kerja atau keantusiasan daripada seorang Gracia, tapi juga ada campur tangannya daripada orang tua, yang pastinya orang tua yang takut sama Tuhan. Mungkin Pak Bro bisa jelaskan ini, Pak. Ini Om Bro. Wah. Om Bro, aduh, ya Tuhan. Ada bronya ya. Oh, kalau di BBW ada bronya Pak Bro. Iya, lama-lama combro ya. Akrab, Pak Bro. Oke. Jadi ada benarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang zaman dulu bibit bebet bobot. Ya. Makanya kalau kita anak Tuhan tuh nggak gampang-gampang nikah asal nikah terus sembarangan, tidak. Ada, walaupun ini ada benarnya. Jadi bukan berarti saya mengacu melulu ya Pak Bro, pasti ya. Orang tua yang takut Tuhan, saya tahu Pak Bro dari mana. Dengan Pak Bro kita bergaul, saya ngerti Pak Bro pemikirannya, cara pandang, hatinya sama Tuhan, ngambil keputusan. Saya tahu kira-kira Pak Bro itu tipenya A misalnya. Nah, tentu saja kalau tipenya A, waktu mengajar anak, nggak jauh dari A. Jadi kalau saya bilang benar Pak Bro, saya kenal dengan orang tuanya. Jadi tahun 99 saya masih ingat, saya itu besok itu akan ujian terakhir dari rangkaian ujian untuk masuk kuliah. Bayangkan Pak Bro, belum kuliah sudah mau ujian dulu, itu rangkaian. Nah setelah saya lulus, keputusannya tinggal terakhir, pengujinya ada 3 orang, titel paling rendah itu doktor. Baru pulang dari Amerika. Aduh. Profesor yang ngurus. Ya. Nah, saya akan diuji jam 9 pagi, jadi saya sudah putuskan, malam sebelumnya saya tidak keluar, pelayanan saya sedang juga saya akan cooling down dulu, saya belajar dalam waktu seminggu, dan malam itu saya tidak mau kemana-mana, saya belajar. Jam 9, jam 10 Pak Bro, lagi belajar persiapan, rencana mau sampai subuh tuh belajarnya. Ditelepon sama papinya Gracia, belum lahir Gracia. Istriku masuk rumah sakit karena mau melahirkan. Saya dengan ayahnya ini adalah satu pelayanan bersama, sering pelayanan bersama dalam kehidupan. Dan kami dulu membuka beberapa komsel yang ada di Jakarta Barat,
Dia tugas nganter saya ke sana, naik motor Pak Bro. Saya yang khotbah, dia yang memulai tempatnya. Jadi dia buka, saya yang khotbah gitu, muter-muter. Malam itu sampai subuh Pak Bro. Ya. Saya, ayahnya, neneknya ke rumah sakit, temani istri dari teman saya ini lahir, Gracia lahir. Subuh. Susternya tanya sama saya, ini ayahnya? Oh bukan, yang ini saya bilang. Jadi saya ini kenal dari kecil, saya tahu keluarga ini bagaimana mengajar anaknya dengan takut akan Tuhan, melayani Tuhan sampai hari ini. Dan Pak Bro, betul, orang kalau melayani Tuhan itu, Tuhan nggak pernah berhutang. Dan bibit-bibit bobot ini terlihat jelas bahwa orang tuanya punya keinginan. Ya. Apa yang saya harapkan, saya cita-citakan dalam hidup ini nggak kesampaian, biasanya saya ingin anak saya, keturunan saya teruskan. Ya betul. Nah, orang tua Gracia itu di masa muda, dengan berbagai macam background yang ada, itu punya harapan yang tidak selesai di masa kehidupan dia. Kan nggak semua yang Pak Bro inginkan terjadi dalam hidup Pak Bro loh. Betul Pak Bro. Kan kita punya batas ya, usia kita punya batas kekuatan, punya batas umur, dan punya batas masa Windows lah. Nah, Gracia ini diajar untuk hidup survive dan fighting spiritnya tinggi sekali. Jadi dia itu nggak cuma bisa sekolah Pak Bro, ngelukis itu pialanya banyak itu. Ya. Cuma dia nggak cerita aja. Cerita ya Pak Bro ya? Iya sedikit. Bisa main piano itu. Ini ya Pak Bro, apa namanya, merendah gitu Pak Bro. Oh, saya tahu ayahnya bagaimana betul-betul struggle untuk tanda kutip memberikan hidup yang layak untuk keluarganya. Wow. Nah, fighting spirit itu diturunkan. Kalau Pak Bro tetap bertanya, apa ini ciri anak muda sekarang? Semua anak muda itu punya mimpi yang mirip dan sama. Pengen sukses, pengen berhasil, pengen melihat dunia. Iya. Iya. Cuma saya mau tanya, berapa yang berani mimpi? Banyak. Ada yang nggak berani mimpi loh Pak Bro. Udah ketinggian. Kita mah burung emprit, bukan Raja Wali, kan ada yang begitu. Nanti jatuhnya sakit. Nah, itu jatuh sakit. Yang kedua, nggak cuma berani mimpi, berani mencoba. Nah, itu penting. Nah, kalau coba gagal, sebagai cambuk sebuah inspirasi kita bangkit. Nah, belum dicoba sudah ngaku gagal gimana? Dia berani mencoba loh Pak Bro. Kalau mencoba gagal sampai berhasil, ini adalah sebuah kisah pengalaman inspiratif ini. Yang terakhir, berani menjalani. Nah, Gracia itu berani. Memang dari kecil saya lihat anaknya tekun gitu. Nurut sama orang tua. Tekun. Nah, jadi mimpi dia tuh dia berani coba. Saya tuh kaget waktu dia bilang, bisa bikin editing? Belum bisa itu. Untung ada YouTube kan? Iya, betul. Nah, kalau zaman kita nggak ada YouTube, ya sudah, tinggal berdoa saja Pak Bro. Jadi benar ya, jadi ada benarnya bibit bebet bobot. Jadi orang tua yang memberikan apa ya, pelajaran hidup kepada anak. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Kul Menyembah akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Daniel Alexander. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih.
pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.